Tuh loh. Masa begini dianggurin kan? Masih Parah banget. masih jomblo Masih lagi. jomblo Waduh, loh, gimana available nih? ya. Aduh. OMK KAJ. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ibadahnya, rohaninya mantap ya. Pribadinya juga mantap. Amin. Lalu juga suaranya juga ternyata luar biasa. Udah ya? Oke, balik lagi bersama saya di Roti Basah Romo Bekti Bawa Sahabat. Kali ini saya berada di tempat yang mungkin paling sering dikunjungi dan menjadi tempat terhits di Jakarta saat ini, yaitu di daerah Pantai Indah Kapuk, tempat yang luar biasa. Dan di samping saya ada sahabat saya. Kenalin Hai. dong, siapa nama lo? Nama gue Lovely. Kebetulan gue dari paroki di KJ juga. Dari Mana, paroki mana? Paroki Pluit, sabar dong. Oh. Belum. Lu paroki Peluit tapi Bukannya di paroki Pik. Pik. Wah, teman-teman paroki Pik, Anda terjajah sepertinya oleh OMK Paroki Stema ya, Stella Maris. Stella Maris. Stella Maris Peluit. Oke, Love, lu kita udah cukup kenal ya, walaupun nggak lama-lama banget gitu Bentar ya. banget lah ya. Bentar banget tapi berkesan buat saya karena kita pernah konser Amal. Amal ya. Waktu itu untuk siapa sih waktu itu? Untuk di Papua. Jadi untuk Ya Papua gede. Yayasan Kusta HIV AIDS yang jarang terlihat banget kan, apalagi di pedalaman Papua di Agas. Nah kebetulan Romo Bekti ini salah satu pengisi acaranya. Weh. Main gitar di gereja. Oh, keren Coba ya. gue main gitar di gereja mau. Nggak boleh. Ngusir gua, Nggak untung boleh gua ya. Romo kan. Tapi ada yang komen ke gua loh di Apa? TikTok gua itu, gua main gitar di gereja, Romo ini menyalahi liturgi gitu. Ya nggak apa-apa kan lu pakai baju Romo ya. Iya, kalau gua sih bodo amat gitu kan. Bilang gantiin gue jadi Romo. Nggak bisa dia, nggak bisa. Ya udah nggak bisa. apa-apa, namanya kita juga nggak bisa menyenangkan semua orang kan. Betul. Itu dalam hidup tuh gitu, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang penting kita tetap bisa bahagia dengan apa yang kita lakukan. Kayak emot-emot emoji itu loh, tutup mata, tutup kuping, sama tutup mulut Oh, kan. trimangkis itu Iya, ya? terima kasih. Itu mah sushi kan? Itu enak sih. Oh iya ya. Cabut apa all you gitu can ya? eat sushi ya. Dekat ya situ dekat sono juga kan ya. Dekat. Ya, oke. Teman-teman Roti Basah, Lovely luar biasa, pelayanannya juga di gereja luar biasa. Sebenarnya lu tuh apa sih maksud lu, tujuan lu melayani itu apa sih? Karena kan menurut gue nih, hidup gue kan udah diberkatin Tuhan. Dari kalau teman-teman tahu, beberapa teman gue tahu nih perjuangan keluarga gue, perjuangan rohani gue tuh kayak gimana, struggle-nya, dan tiba-tiba tuh Tuhan tolong. Jadi menurut gue hidup itu harus dibalikin lagi ke Tuhan. Jadi dengan cara apa kan Tuhan nggak minta duit, Tuhan nggak minta barang, Tuhan nggak minta apapun, tapi ya udah kita pelayanan, kita kasih sedikit waktu kita 24 jam kan sebenarnya kata orang-orang nggak bakal cukup ya. Cuman kalau misal kita jalanin, kita tuh kadang suka nggak mikir kayak loh kok 24 jam udah lewat gitu aja, dan semua tuh bisa aja gitu, kerja, bisnis, pelayanan. Jadi nggak ada kata ih nggak deh gue nggak ada waktu buat pelayanan, sebenarnya mah ada aja. Oh, jadi lu karena bersyukur gitu ya. Benar. Sudah diberkati Tuhan, maka lu mau melayani Tuhan juga. Betul. Itu jawaban biasa. Jawaban biasa. Ya penting kan Tuhan meridoi. Iya enggak ya, oke, itu jawaban yang suci, bagus, Betul. bagus juga, gua nggak menyalahkan. Tapi apa sih yang membuat lu sampai akhirnya di satu titik, oke tadi lu punya pergumulan hidup, ya, sampai di satu titik mungkin ada pengalaman lah, males gitu ya, mulai untuk pelayanan pertama kali. Mungkin teman-teman di sini juga sebenarnya mau pelayanan gitu, Betul. cuma mulainya gitu, lu inget nggak dulu pertama kali lu mulai pelayanan tuh apa? Gue dari OMK wilayah. Tapi dulu bukan di paroki Stema, di paroki Tangerang. Dari OMK wilayah, bantu-bantu, simple kayak ke kandang Natal gitu-gitu loh. Tapi ya dari diri gue dulu, gue mau membuka diri nggak masuk ke dalam gereja. Tapi kalau gue nggak membuka diri ya gue nggak ikut pelayanan, cuman ibadah, pulang, selesai. Berarti mulai dari OMK Wilayah. terus? Terus naik, kan Naik. gue pindah rumah, terus pindah, gue jadinya ikut tablo pertama kali di Stema. Oh, jadi pertama kali ya ikut kegiatan. Betul, harus Ingat. berkegiatan dulu. Di Harus gereja banyak berkegiatan. banget kan kegiatan gereja. Lu ada misi terus dulu nggak? Udah lu ikut OMK supaya bisa dapat pacar? Ada sih sampai sekarang, tapi nggak dapat ya dari awal ikut ya. Anda keterlaluan OMK Iya. OMK KAJ. Gila. Lihat 64 dong. gereja nggak ada yang lirik gue sama sekali, ya Aduh, ampun. Pindah apa gimana ya gue ya? Andaikan saja saya, ya
Apa tuh? Nggak apa-apa, saya kan pastor juga Iya, gitu benar, kan. Iya, benar. makanya ini kesempatan. Ini jarang-jarang loh masuk ke konten rumah bekti ya. 68, iya, 68 paroki di KAJ, maksud nggak ada yang Gak ada yang nyangkut satu loh. nggak ada yang nyangkut. Gila. Lu melewatkan kesempatan emas. Ingat, kesempatan hanya datang satu kali. Iya. Sebelum saya diambil yang lain ya, benar Betul ya. Tapi sebelum janur kuning melengkung, semua masih punya kesempatan. Asik ya. Siapa tahu sini gue dapet jodoh gitu Ya, ya. pokoknya kalau teman-teman OMK butuh kontaknya, bisa komen di YouTube ya. Nanti gua DM secara pribadi. Asik, Sini anjay. followers gue naik 100 minimal ya. Boleh, harus naik 100 ya. IG lu apa? Oh ya, @lovely nanti ada kali. Di tag ya, tolong anak-anak aja. Oh iya, oke. Nanti tim editor siap ya. Ya, siap di- @lovely. Iya. Ya, atau buka di gue ya, follow gue. Sekalian terselubung ya. Terus cari following ya, following. Kebetulan saya udah di follow back ya Mo ya. Iya dong, harus. Kebetulan. Iya. Gila, Maka- follower 10.000. Sahabat-sahabat itu harus di follow back semua ya. Oke, love. 10.000 10.000, iya. Iya dong. Enggak deh, enggak sampai. Oke, lu mengalami pergumulan dalam hidup misalkan ya. Terus masuk dalam pelayanan, ikut kegiatan, bahkan nggak tahu lu paling in charge di paroki OMK sebagai apa? Kebetulan sekarang lagi jadi pengurus SIKEP. Pengurus apa tuh? SIKEP. Sebagai apa? Pengurus. Ketua? Enggak dong, enggak. Apa? belum. Apa? Kebetulan jadi sekretaris dan bendahara di kepemudaan. Gimana tuh sekretaris dan bendahara? Jadi kebetulan dipercaya karena dulunya emang sering diminta bikin proposal PJ dan surat menyurat gitu kan. Jadi masuk sekretaris, terus kebetulan bendaharanya belum ketemu waktu itu, tapi udah harus pelantikan. Jadi masuk dulu jadi bendahara. Jadi kelanjutan sampai sekarang. Oh, gila keren ya. Itu udah end game atau belum? Udah puncak atau belum? Menurut lu? Kalau dalam pelayanan lo? Belum sih. Oke, siap. Catat ya. Komisi Kepemudaan ya catat ya. udah puncak ya. Enggak ya, enggak apa-apa lah. Tapi lu tuh sebenarnya serohani apa sih, Love? Lu di rumah lu ada altar, atau di rumah lu rosario tiap jam, atau sehari 5 kali, atau doa terus ke gereja terus? Lu tuh serohani apa sih kalau menggambarkan diri lu? Nggak serohani lu sih pastinya. Iya, siapa tahu bisa lebih dari gua kan. Enggak lah, gue pada awamnya aja gitu ya. Rosario, bulan Rosario aja mau bulan Maria gitu kan. Atau yang kalau novena lagi mau ada maunya kan. Kan kalau Lu pernah nanya ke gua ya novena? Iya, tapi jadi sebut novena apa ya? Itu belum jalan coy. 3 hari gugur novena gue, udah 2 kali coba. Ketiga kali kan pamali ya, jadi gue belum coba lagi. Iya, Ntar kumpulin niat dulu deh. Novena yang itu ya, ada misi khusus. Nah, coba ya. dilihat di vlognya Sanda Dewi. Nah, Oh iya, ada novenanya tuh. sama lah sama Sanda Dewi. Terus apa lagi? Apa yang lo lakukan sih untuk membina rohani lo tuh? Biasa sih dengerin lagu rohani kan kita juga ada Katolik karismatik ya, Bang. Jadi nggak cuman kayak lagu-lagu yang kalau kata anak muda kan, lagu Katolik melo-melo. Padahal mah karismatik lagunya Iya. juga upbeat gitu kan. Jadi menurut gue Berarti lo pede juga? Apa Pede. persekutuan doa juga? iya, gue persekutuan doa juga. Oh, lo apa bagian apa sih, song leader atau apa sih itu? Gua kebetulan PD-nya tuh bukan di paroki, jadi gua lintas paroki Iya. di bawah BPK PKKKJ. Nah, gua salah satu timnya juga. Apa lu kalau lagi ibadat itu apa, kan ada bagian-bagiannya tuh, lu main Eh, organ atau lu pujian? Paling gue bantu di singer sama di anak mudanya juga, karena itu campuran anak muda sama umum. Jadi gue urus anak mudanya juga. Kayak gue pernah ketemu di situ ya? Nggak pernah nggak sih? Nggak Kita? pernah. Nggak pernah, belum pernah ikut ya? Belum. Itu soalnya pas kenal lu udah online kita, Oh iya tuh. belum Mana? offline lagi. Di karismatik ya? Karismatik. Emang sih lagunya seneng tuh juga dengerinnya. Tapi itu kekayaannya agama Katolik, kita semua ada gitu. Iya. Mau yang Taise ada, apa ada, semua ada, ya nggak sih? Itu ibarat kata kalau kita mau pergi ke satu tempat, jalurnya macam-macam. Bener. Bisa Tujuannya lewat, satu. tujuannya satu ya, kemuliaan Tuhan. Benar. Jalurnya bisa lewat karismatik, Betul. bisa lewat yang hening taise ya, bisa lewat jadi Kerahiman. pastor, kerahiman, bisa jadi umat yang baik, semuanya it's okay. Bener, banyak Ya. banget sebenarnya Katolik. Jalurnya macam-macam tapi tujuannya satu. Satu, nanti ngerucut juga jadi satu kan. Pinter lu ya. Pinter kan, udah belajar dari lu. Emang luar biasa nih. Sahabat saya satu ini luar biasa, dan sekarang kesibukan lu apa, Love?
Kesibukan gue masih kerja juga sama orang. Jadi Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 gue kerja sama orang dulu. Paling kalau misalnya nggak capek atau nggak lembur, gue baru datang ke sini. Sini tuh mana? Di PIK ini. Oh, di PIK. Kalau nggak- Di PIK lu apaan nih? Sibuk apa nih? Jadi teman-teman OMK nih udah kelihatan ya. Sibuk apa kira-kira Lovely? Jadi kebetulan dipercaya untuk bisa buka minuman beralkohol. Tapi ya sewajarnya ya sebenarnya kalau minum kan sebenarnya agak struggle juga waktu mau buka. Takutnya dosa atau apa. Cuman setahu gue gitu ya, kalau mau buka itu yang penting lu tuh kalau minum nggak kelewat batas dan nggak melebihi batas wajarnya lu gitu kan. Jadi lu masih sadar dan nggak sampai mabuk lah istilahnya. Nah itu nggak dosa kan. Iya. Gitu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Betul. Kayak berapa? 18 atau 21 plus gitu iya, ya. Bener. Lu nggak apa-apa minum, it's okay gitu. Betul. Tapi ketika lu minum lalu merugikan orang lain, nah itu yang bahaya. Itu yang dosa. Itu yang dosa. Misalkan lu minum mabuk lalu lu merugikan orang lain, lu merugikan diri sendiri juga, misalkan lu menyetir gitu. Nah, Benar. itu yang jadi salah kan. Nah itu kejadian-kejadian yang bikin dosa nabrak orang kan karena mabuk kan. Iya. Ya makanya di sini kayak gue buka salah satunya kita tuh walaupun beragama sebenarnya boleh loh minum tapi nggak boleh sampai mabuk gitu. Betul. Kopi adalah pelukan dalam cangkir. Diambil dari biji kopi pilihan. Dipadukan gula yang menambah aroma. Diseduh dengan air yang menghangatkan. Diminum bersama sahabat seperjalanan. Asiknya ngopi di warung OMK. Ngobrolnya asik sama kita semua. Warung OMK. You mampir you. Jadi ya, Sibukan lo berarti sekarang kerja juga, buka usaha. usaha juga di PIK ya, lalu juga tadi ya rohaninya juga kuat ternyata. Puji Tuhan. Sikap bagian sekretaris bendahara, lalu juga apa tadi? Kok jadi lupa gua. Oh itu karismatik. Karismatik. Masih nggak sih kayak karismatiknya? Masih. Masih kan ya? Puji Tuhan masih. Oke, lu kan anak karismatik banget nih. Iya boleh nih. Lagu favorit lu apa? Ala Pujian. Ala sanggup. Gimana tuh lagunya? Jangan dong. Gimana? Gue pengen denger. Jangan. Gue harus ada musiknya. Kalau tiba-tiba gini fals. Enggak Kan apa-apa. malu ya. Itu aja Nanti refnya aja. dicari biar teman-teman tahu ala. Yang mana sanggup. sih Allah sanggup tuh? Allah, bukan ya? Bukan Apa? Allah sanggup melakukan segala perkara. Udah gue beteran suara gue langsung. Allah sanggup melakukan segala perkara. Menaklukkan apa? Menaklukkan ya. Menaklukkan Tuh, segala kan gua perkara. gemetar langsung gitu. Tuh. Bro, lu melewatkan sesuatu loh. Masa begini dianggurin kan? Masih jomblo Masih lagi. jomblo Waduh, loh, gimana available nih? ya. Aduh. OMK KAJ. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ibadahnya, rohaninya mantap ya. Pribadinya juga mantap. Amin. Lalu juga suaranya juga ternyata luar biasa. Emang Masih sahabat bagusan lu lah. Sahabat Romo Bekti itu nggak ada yang biasa-biasa, semua tuh great, semua tuh hebat, semua luar biasa. Maka you juga sahabat saya, pakai hebat luar biasa. Love, Oi, gimana nih? lu punya ayat pegangan gak sih? Ayat favorit? Ada, gua tuh ayat favoritnya simpel, ini pasti semua orang pernah dengar. Apa? Iman tanpa perbuatan tuh mati. Iman tanpa perbuatan mati. Dari mana? Dari kitab apa? Masih inget? Nggak ingat. Nah ya, berarti ingat ayatnya aja ya. Ingat ayatnya aja. Iman tanpa perbuatan Itu mati. di ayat berapa mau? Kalau nggak salah dia Salah, malu nih mau. Apa Mas Film? Dia kan apa namanya konsultan kitab suci iya. saya. Kalau salah malu kan ya. Oke, iman tanpa perbuatan mati. Kenapa lu bisa pilih itu? Karena menurut gua walaupun orang beriman, tapi kalau kita nggak ada perbuatan, ya percuma. Tapi kalau kita berbuat tapi nggak beriman juga, itu sama aja nihil. Jadi kalau mau lu imbangin berbuat, beriman, menjadi hasil yang baik gitu. Dan lu udah melakukan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, lu udah Masih berusaha terus lah. masih berusaha terus ya. Untuk lu tetap beriman, mengusahakan dinamika iman lu, Benar. tapi juga tetap berbuat sesuatu. Apa yang lu lakukan untuk mengungkapkan iman lu? Kalau Contoh lu pernah ngapain gitu untuk mengungkapkan iman lu?
Sebenarnya kalau di prinsip hidup gue ya kalau ditanya kayak gitu, kita kan diajar untuk baca Alkitab ya Mo. Tapi kita nggak boleh mengkeluarkan isi Alkitab. Kayak iya menurut Alkitab ini begini. Tapi kalau orang lain bisa melihat perilaku lu yang mencerminkan Alkitab, berarti lu berhasil melaksanakan iman dan perbuatan itu sejalan seirama menurut gue gitu. Jadi nggak harus kayak oh ya Lovely, seorang Lovely ini beriman karena dia ngomongin ayat Alkitab, tapi enggak, tapi berbuat sesuatu. Dia ngelihat dari gue misal, oh Lovely pelayanannya yang tadi lu bilang deh, tadi pelayanannya oke nih, kenapa? Karena yang dia menerapkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam Alkitab gitu. Tapi kan Yesus kan menolong murid-muridnya juga nggak, ini loh gue melakukan mukjizat, tapi orang melihat itu dan semakin banyak yang terjadi. Oh gila, keren banget ya. Pelayanan ya, perbuatan it's okay good gitu ya. Akarnya dari iman yang dia punyain, Lovely punyain. Emang selalu hebat ya. Kalau orang-orang yang sudah mencapai titik kerohanian tertentu tuh luar biasa. Hobi lu apa sih, Love? Hobi gua Jangan-jangan baca Alkitab lagi. Oh enggak. belum serohani itu, belum. Hobi gua apa ya? Hobi gua ya membangun masa depan yang lebih baik kali ya. Iya, apaan itu? Hobi apaan? Gua kayak hobi semua suka sih, olahraga suka. Apa olahraga lu apa? Gue berenang salah satunya, Oh, berenang. sama bowling. Ya, oke. Terus yang lain kan olahraga tadi. Olahraga, makan gue suka Makan. banget kulineran. Tapi Apa makanan favorit lu apa? Lu ngomongin makan sama gua harus ini nih, serius nih. Kalau makan tuh gue suka makan ayam. Makanya gue dibilang anak ayam. Anak ayam. Gue bisa makan ayam cabai hijau pakai sendok dan garpu plastik, nggak patah. Buset. Gila, keren nggak? Orang-orang tek langsung patah kan? Dada loh, itu belum paha. Suatu ya, itu pencapaian yang luar biasa ya. Saya. Dada cabai hijau kan keras ya. Itu nggak patah sendok garpunya. Oh, ternyata dia suka kulineran juga. Gue suka banget kulineran, tapi bukan di mall. Di pasar-pasar, di pinggir-pinggir. Lu pernah ke Pasar 8 nggak? Tangerang? Udah, Pasar Lama lu pernah nggak? Pasar Lama mana? Nggak, Tangerang. Oh, pernah. Oh, pernah. Kalau belum berarti lu bukan iya, kuliner. Pasar Lama Tangerang. Pasar 8 tuh ini. Serpong. Iya, itu enak juga. Tapi banyakan Pasar Pasar Lama. 8 tuh Alam Sutra. Oh iya, Serpong pasar apa ya? Pasar Serpong, pasar modern. Oh iya, itu juga gue pernah. Pokoknya gue juga, semalam gue juga dari Alam Sutra. Baru buka tuh apa yang baru? Apa? Di Forever Bliss yang di belakangnya, yang masuk bayar 30.000. Oh, Broadway. Ya. Iya. Masuk bayar 30.000, gue masuk nggak bayar waktu itu. Iyalah, lewat belakang. Bukan, udah tutup. Semua tutup, gue cuma numpang foto. Ya, oh gitu. Gila ya, keren. Teman-teman, sahabat-sahabat Romo Bekti, ya, Lovely. OMK Paroki Pluit yang punya luar biasa deh. Pokoknya semua luar biasa. Lu mau promoin tempat lu nggak nih? Boleh. Boleh dong, promo dong. Jadi teman-teman yang bukan suka minum ya, tapi kalau mau beli minuman beralkohol bisa kesini. Dari alkohol yang paling kecil sampai 40% kita ada. Harga puji Tuhan katanya sih bersahabat ya. Iya. Nah ini bisa dilihat nih harganya ya. Tuh, bersahabat. Masih relatif murah lah ya. Siap. Dari Jakarta Utara sama kita ada juga di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan sebelah mana? Di Dharma Wangsa. Dharma Wangsa, Jakarta Selatan di Dharma Wangsa, di PIK ya, di ruko apa, sini, golf ya. Golf. Deket apa sih? Ini pantai apa sih belakang ini? Batavia. Batavia Kalau orang ya. bilang kan Batavia di atas, nah kita di bawahnya. Oh, nggak jauh dari itu ya, flyover. Nggak jauh. Namanya apa? Belum disebut. Namanya Istana. Jadi kalau di Instagramnya Istana Soju, tapi kalau di tempatnya itu kita Istana aja. Jadi ada soju, wine, liquor, beer. Keren. Jadi, komplit deh, puji Tuhan, sedikit-sedikit menjadi bukit ya. Betul ya, karena berkat itu sedikit-sedikit, you juga boleh cari cuan. Benar. Kayak Lovely cari cuan. Ya, tapi dia juga nggak lupa untuk cari Tuhan. Benar. Ya. Yang penting berani memulai. Berani memulai dan kalau ada tantangan ya hadapi. Betul. Ya, juga dengan kekuatan dari doa-doa tadi kan. Kalau lu tau nggak nih Mo, Apa? lagu yang dari Cowboy Junior. Ini Ya, kan gua lu harus nyanyi lagi berarti. Ya, nggak jadi deh Apa? kalau gitu. Apa? Ada tuh yang tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Jadi jangan takut untuk memulai gitu. Jadi mulai dulu aja. Mulai dulu. Bener sih ya, harus mulai berani dulu. mulai dulu. Apapun rintangan nanti yang dihadapi, hadapin aja. Benar. Ya, kita nggak tahu kalau. Halo teman-teman orang muda.
Saya sering dapat pertanyaan, Romo, orang Katolik boleh jadi pengusaha nggak sih? Boleh cari untung nggak sih? Romo, saya punya usaha, bisa startup, bisa desain, jualan snack, Romo. Bantuin promote dong, Mo. Atau ada yang nanya, Romo, kami mau buat kegiatan, butuh macem-macem, ada nggak sih umat yang jual? Orang-orang muda, teman-teman yang punya usaha, yang punya startup, ayo kita sama-sama kembangkan usaha, tingkatkan kemampuan dan jaringan dalam pelayanan bersama Tuhan pada program Jelajah, Jembatan Pelayanan dan Jejaring Usaha. Kita sama-sama berkembang menjadi teman seperjalanan. Sampai jumpa, selamat bergabung. Mulai. Bener, soalnya kalau yang gua tahu dari anak muda ya, mau lo kerja atau lo buka usaha, biasa orang takut. Kalau kerja takut ntar diomelin bos atau nanti saingan, sikut-sikutan. Ya kalau lo udah mulai takut duluan, gimana lo mau maju gitu loh. Tapi kalau mau buka usaha, nggak harus buka usaha yang ada tokonya gitu. Dari online juga bisa. Gua sekarang Buka Instagram, dan lu kalau lu apalagi lu bisa pelayanan di gereja, sebenarnya lingkupnya Tuhan tuh baik loh. Lu pengen di gereja, lu kan kenal banyak orang, lu jualan pasti banyak yang beli. Iya, benar. Orang-orang gereja tuh pasti support. Benar. Benar nggak? Lu Benar. kan Romo KJ nih, pasti Benar, support nggak? pasti support. Nah, itu. Maka orang-orang muda yang punya usaha, yang mau mulai usaha atau keahlian jasa apapun, mari kita ikut sama-sama ya sebagai pengusaha-pengusaha muda Katolik OMK. Kita saling bahu-membahu sehingga semua bisa happy lah, bisa sukacita. Benar. Ya, kita juga saling bersahabat satu sama lain karena nggak ada yang bisa berjalan sendirian. Pasti. Harus bersama dengan yang lain dan bersahabat juga dengan yang lain. Love, thank you ya. Thank you Tos banget, dulu Bro. dong, tos ya. Luar biasa bintang tamu sahabat Romo Bekti hari ini. Pokoknya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti akan ditayangkan Lu nggak di. yang gini-gini, ting 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 enggak? Gue yang biasa gini, Oh, gitu ya. channel sebelah dong. Kayak iya channel sebelah. Kan gue food vlogger aslinya. Oh, iya, Ya. benar. Maka nonton di OMK KAJ nanti dalam konten roti basah Romo Bekti bawa sahabat. Thank you. Tuhan memberkati.